Astaghfirullah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa duduk kembali di Masjid Nidaul Ilmi dalam rangka thalabul ilmi yang biasa kita adakan di setiap hari Rabu dalam sepekan. Dan alhamdulillah di siang hari ini kita sudah bisa memulai kajian setelah lama libur karena terputus puasa dan suasana lebaran. Adapun pembahasan di siang hari ini, kita akan membahas tentang amalan-amalan atau dosa-dosa yang bisa menghancurkan kebaikan dan pahala kita. Kita tahu bahwa selama bulan Ramadan hampir 30 hari Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekuatan kepada kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, baik dengan menjaga salat 5 waktunya, melaksanakan puasa Ramadannya, bahkan melakukan tahajud berjamaah yang disebut dengan tarawih. Bahkan boleh jadi di antara kita ada yang menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Kemudian juga semangat sedekahnya, semangat melakukan kebaikannya luar biasa. Wajar karena Ramadan sendiri setan-setan dibelenggu, pintu sorga dibuka dan pintu neraka ditutup. Artinya mencari pahala itu tidak sulit. Mencari pahala itu mudah di bulan Ramadan. Bahkan sebenarnya di luar Ramadan juga mudah. Kalau ingin mencari pahala itu sangat mudah sekali. Contoh, cukup mengambil Al-Quran kemudian kita baca, itu sudah berpahala tuh. Karena satu huruf Al-Quran yang kita baca itu dikali lipatkan menjadi 10 kali lipat. Atau hadir di majelis ta'lim seperti ini, di mana langkah-langkah kaki ibu datang ke masjid itu sudah berpahala tuh. Atau mungkin puasa Syawal atau memberi iftar bagi orang-orang yang berpuasa Syawal, dan banyak kebaikan yang mudah kita raih. Masalahnya memang mudah melakukan kebaikan, mengumpulkan pahala, tetapi juga terkadang pahala dan kebaikan yang kita kumpulkan ini juga mudah hilang begitu saja. Apa penyebabnya? Inilah yang kita hilangnya pahala karena melakukan amalan-amalan dosa-dosa ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah al-kufru wasyirku wariddah.
seseorang melakukan kekufuran atau melakukan kesyirikan, atau sadar ataupun tidak keluar daripada Islam. Di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, maka amal-amal yang telah mereka lakukan akan dihancur leburkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka hancur leburlah amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Maka ingat, setelah sebulan penuh kita mengumpulkan pahala di bulan Ramadan, kemudian juga ditambah dengan kebaikan bulan Syawal dengan puasanya dan sedekahnya, maka jangan sampai kebaikan yang kita kumpulkan lenyap begitu saja dengan praktek-praktek kekufuran dan kesyirikan. Jangan sampai kemudian kita melakukan praktek kekufuran dan kesyirikan, karena ini bisa membatalkan amalan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, tarku salatil asri, meninggalkan salat asar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disepakati Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalan-amalannya akan dibatalkan, pahala-pahalanya akan dihilangkan. Maka jangan sampai kemudian setelah kita mengumpulkan pahala banyak di bulan Ramadan dan Syawal, dihilangkan dengan apa? Dengan meninggalkan salat asar. Karena salat asar itu disebut salat wusta, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, hafidhu 'alas salati was salatil wusta. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian salat yang 5 waktu, terutama salat wusta, salat pertengahan. Lah para ulama tafsir kebanyakan mereka mengatakan bahwa salat wusta itu salat asar, dan itu berdasarkan nas hadis Nabi SAW yang mengatakan asar itu salat wusta. Dan para ulama mengatakan siapa yang menjaga salat wusta, maka dia mampu menjaga salat-salat yang lainnya. Dan siapa yang meremehkan salat wusta, maka dia akan lebih meremehkan salat-salat yang lainnya. Maka dari situ Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan salat asar yang notabene salat wusta, maka amalannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa menggugurkan pahala, ityanul arrafin, mendatangi dukun, mendatangi paranormal, bomo-bomo, tukang ramal, tukang tenun, tukang santet dan yang semacamnya. Nabi SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina layla
Rawahu Muslim. Barang siapa yang mendatangi arraf, mendatangi dukun, tukang ramal, kemudian bertanya sesuatu dari dukun itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salatnya 40 malam atau 40 hari. Walaupun dia salat, kalau sampai dia datang ke dukun kemudian bertanya kepada mbah dukun, maka salat yang telah dilakukannya 40 malam itu ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Umpamanya kita sudah lewat Ramadan, dan setelah di dalam Ramadan kita salat wajib, kita salat sunnah, tarawihnya, tahajudnya, semua salat kita lakukan di bulan Ramadan. Tiba-tiba kemudian Ramadan keluar, masuk Syawal. Di bulan Syawal pula ibu datang ke dukun, tanya-tanya ke dukun, curhat dengan mbah dukun. Maka salat selama Ramadan yang ibu lakukan, baik wajib atau yang sunnah, itu jadi sia-sia jadinya, Bu. Maka jangan datang ke dukun, jangan percaya dukun, karena dukun itu pendusta, Bu. Kenapa saya pastikan dukun itu pendusta? Begini, Bu, kita tahu bahwa di zaman sebelum Nabi SAW diutus, kalangan jin yang dipimpin oleh iblis itu selalu naik ke langit, kemudian membuat pos-pos di atas langit. Untuk apa? Untuk mencuri berita langit. Apa yang dibisikkan para malaikat di langit pertama itu, berusaha jin-jin itu untuk mendengarnya. Kalau dapat satu kalimat jin-jin itu, maka mereka akan menyampaikan kepada jin yang berikutnya, dari jin berikutnya kepada jin yang berikutnya lagi, sampai kepada jin yang paling bawah. Terkadang satu kalimat yang benar dicampur adukan dengan 99 kedustaan, baru kemudian dijual kepada para dukun untuk menjadi bahan ramalan. Makanya dukun-dukun di zaman itu, maksudnya di zaman sebelum Nabi, terkadang mereka meramal benar ramalannya karena sesuai dengan informasi jin. Makanya dukun-dukun di zaman itu memiliki hati di tengah masyarakat. Tapi setelah diutusnya Nabi SAW, mereka tidak bisa naik ke langit, apalagi mencuri berita dengar dari langit, karena Allah memfungsikan bintang untuk menembak mereka. Siapa yang berusaha naik ke langit ditembak jatuh oleh meteor dan mati. Sehingga tidak ada satu jin yang berani naik ke langit. Tapi masalahnya setelah wafatnya Nabi SAW, apakah jin-jin itu tetap ke langit untuk mencuri berita? Menurut pendapat yang benar, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa setelah diutusnya Rasul dan wafatnya Nabi SAW, sampai hari ini tidak ada jin yang berani naik ke langit. Artinya tidak ada jin yang berani naik ke langit. Kalau begitu tidak ada berita yang didapat oleh jin-jin itu dari berita langit. Kalau sudah tidak ada berita yang dicuri dari langit, lalu berita mana yang dijual oleh jin-jin itu dan setan-setan itu kepada para dukun? Berarti jin-jin itu menjual berita palsu, berita dusta yang tidak mungkin ada kebenarannya. Tapi dukun-dukun percaya, masih juga mengambil berita dari jin-jin yang sudah tidak sanggup lagi naik ke langit.
Dari sini kita tahu bahwa setelah meninggalnya Rasul sampai hari ini bahkan sampai kiamat, seluruh dukun itu pendusta. Tidak ada yang benar. Kalau dukun sebelum zaman era Nabi, ya mungkin ada yang benar karena mendapatkan berita langit dari kalangan jin. Tapi dukun setelah wafatnya Rasul sampai hari ini, mereka tidak dapat berita langit karena jin tidak sanggup naik ke langit, sementara referensi para dukun itu bekerja sama dengan jin. Maka kesimpulannya, dukun-dukun hari ini itu tidak ada yang benar. Ramalan-ramalan mereka itu dusta. Ramalan-ramalan mereka itu rekayasa. Ramalan-ramalan mereka itu abal-abal asal-asalan. Kalau sudah seperti itu, lalu buat apa datang ke dukun? Buat apa bertanya kepada para dukun? Bukannya dapat informasi, malah sebaliknya dapat dosa, menghilangkan pahala solat kita yang kita lakukan selama 40 hari. Bukan hanya itu saja, bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Makanya yang ketiga yang bisa menggugurkan pahala itu adalah mendatangi dukun. Tidak usah percaya dengan dukun. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, zulmul akhari. Jangan sampai melakukan kezaliman kepada orang, karena melakukan kezaliman kepada orang itu bisa menggugurkan pahala kita. Sayang pahala yang sudah kita kumpulkan selama Ramadan dengan solatnya, puasanya, sedekahnya, Qur'annya dan yang semacamnya, doa dan zikirnya, tiba-tiba hilang begitu saja, diambil orang karena kezaliman kita kepada orang. Maka kalau bisa kita hentikan kezaliman, hentikan. Maka di bulan Syawal, Bu, jangan sampai menzalimi orang. Contohnya ibu menggibahi tetangga, ataupun membuat fitnah, atau menghina, atau merendahkan, atau mengambil hak orang lain, atau melakukan kezaliman anak kepada orang tua, kezaliman istri kepada suami atau sebaliknya, kezaliman orang tua kepada anaknya, kezaliman orang kepada tetangganya, kezaliman kepada manusia umumnya. Maka tinggalkan kezaliman. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, atadruna mal muflisu hadhil ummah. Tahukah kalian siapa orang bangkrut dari umat ini? Sahabat mengatakan dengan polosnya, ya orang yang bangkrut itu wahai Rasul, mala dirham lahu wala mata'. Orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya kekayaan dunia. Kata Nabi SAW, bukan itu yang kumaksud, tapi yang aku maksud orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat. Satu sisi dia membawa kebaikan, solat dan ibadah yang lain, sisi lain dia membawa dosa terhadap orang lain, zalim. Maka orang-orang yang dizalimi akan menghadap Allah dan akan melapor kepada Allah akan perbuatan orang yang zalim di dunia kepadanya, dan meminta pahalanya untuk diberikan kepadanya. Akhirnya orang-orang yang pernah menzalimi habis pahalanya, diberikan kepada orang yang pernah dizalimi dia di dunia. Maka jangan melakukan kezaliman. Ini yang keempat. Yang kelima, ibtina'ul qalbi, merawat anjing, memelihara anjing. Nabi SAW mengatakan, man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiratun. Barang siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya berkurang 1 qirat. Barang siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari, kata Rasul, pahalanya dikurangi 1 qirat. Berapa Bu 1 qirat?
satu qirat itu sama dengan satu gunung Uhud. Berarti orang yang memelihara anjing setiap satu hari dikurangi pahalanya sebesar gunung Uhud. Hati-hati. Ingat, ibu kalau punya saudara, punya kawan dan dia muslim atau muslimah, beritahu, walaupun anjingmu lucu, lebih lucu daripada anakmu, walaupun anjingnya itu menggemaskan, lebih menggemaskan dibandingkan istrimu, walaupun anjing itu sangat indah menawan, pokoknya sangat menyenangkan. Karena ada beberapa jenis anjing itu kan lucu kan, bukan? Lebih lucu daripada kucing garong tuh, lebih lucu daripada boneka-boneka. Kan ada bu ya kan, anjing-anjing kecil-kecil itu, pokoknya selama dia anjing, mau kecil, mau besar, mau lucu, mau tidak, mau galak, mau ganas, mau lembut, pokoknya anjing, ya anjing, ya anjing. Siapa yang memelihara anjing, setiap hari dikurangi pahalanya sebesar gunung Uhud. Apakah semua orang yang memelihara anjing itu pahalanya dikurang? Tidak. Memang ada anjing-anjing yang dibolehkan dipelihara dan tidak berpengaruh kepada pahala. Contohnya anjing untuk menjaga ternak. Umpamanya ibu penggembala kambing, terkadang perlu yang mengawasi mereka. Akhirnya ibu memelihara serigala atau anjing, nggak apa-apa. Ataupun boleh jadi anjing ini yang ibu pelihara untuk menjaga kebun. Ibu punya kebun mangga, punya kebun durian, punya kebun rambutan, takut dicuri orang, pasang anjing galak di situ. Boleh, boleh. Ataupun umpamanya anjing yang ibu pelihara itu untuk berburu, yang disebut dengan anjing buruan, itu pun syaratnya terlatih. Duduk dia, bangun dia, pergi tangkap, artinya terlatih. Kalau tidak terlatih tak boleh, nanti buruannya haram. Tapi 3 jenis anjing ini kalau dirawat tidak mengurangi pahala. Berarti selain 3 fungsi ini, kalau ibu merawat anjing, maka pahalanya setiap hari dikurangi 1 qirat. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, syurbul khamri, minum khamr, mabuk. Nabi SAW mengatakan, man syaribal khamra lam yakbalillahu lahu salata arba'ina sabahan fa in taba taballahu alaihi. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa Nasai. Barang siapa yang minum khamr, maka Allah tidak akan menerima salatnya 40 pagi. Kalau dia tobat, maka Allah terima tobatnya. Hadis ini dikeluarkan Tirmidzi, Ahmad dan Nasai. Maka jangan sampai kemudian setelah Ramadan lewat, karena saya kenal seorang preman lah, ya, tukang mabuk juga. Tapi kalau Ramadan bu, puasa dia, mau dia taraweh, mau ke masjid, alasannya pengen tobat sebulan katanya. Kalau memang ingin tobat sebulan, tiba-tiba setelah Ramadan balik lagi mabuk, sama aja itu menghancurkan pahala solat yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. Maka Islam ini sangat mengharamkan khamar walaupun sedikit, walaupun tidak memabukkan. Maka jauhi khamar, karena khamar itu disebut ummul khaba'ith, puncak dari setiap munculnya keburukan.
keburukan apapun itu banyak ditimbulkan dari khamr. Maka ibu yang punya anak, terutama anak-anak bujang, hati-hati, beri nasihat kepada mereka jangan masuk di pergaulan bebas, narkoba, mabuk dan yang semacamnya. Karena orang yang minum khamr bisa menghapuskan pahala solat selama 40 pagi. Kemudian yang nomor 7, intihaku hurumatillahi fil khalawat. Intihak hurumatillahi fil khalawati, merobek keharaman Allah saat bersendirian. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, maukah kalian kuberitahu beberapa kaum min ummati, dari umatku, kata Rasul, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amthali jibalit tihamati baydah. Maukah kuberitahu ada beberapa kaum, kata Nabi, yang didatangkan dari umatku pada hari kiamat, dia membawa pahala yang sangat besar sebesar gunung Tihama. Tapi apa yang terjadi? Faja'alahallahu haba'an manthura. Ketika berhadapan dengan Allah, tiba-tiba Allah hancurkan pahalanya, enggak ada gunanya. Sahabat heran, macam mana orang ini sudah menghadap Allah, membawa pahala besar sebesar gunung Tihama, tiba-tiba Allah tolak dan Allah hancurkan pahalanya. Jadi sahabat bertanyalah, dosa apa sih orang itu? Maka Nabi SAW mengatakan, walakinnahum qaumun idza khalau bimaharimillahin tahakuha. Akan tetapi mereka, kata Rasul, sebuah kaum yang kalau bersendirian tidak ada siapapun kecuali dia, dan di hadapannya ada kemaksiatan yang terbentang, maka dia pun melakukan kemaksiatan itu karena tidak alasannya orang tak tahu. Hati-hati, maksiat sendiri-sendiri itu bahaya, Bu. Maksiat bersendirian tidak ada yang tahu kecuali Allah, itu sangat bahaya. Kenapa? Bisa menggugurkan pahala. Bagaimana gambaran orang yang bermaksiat sendiri itu? Contoh umpamanya kan di tangan ibu sudah ada handphone tuh. Kadang-kadang satu ibu 3 pula handphonenya tuh. Jadi isi tasnya itu kalau dulu uang receh, kalau sekarang berat karena 3 handphone tuh. Lah di dalam handphone itu kan macam-macam, Bu. Ada berita, ada film, ada gambar, macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang boleh ditonton, ada yang tidak boleh ditonton, ada yang halal dilihat, ada yang tidak boleh dilihat, macam-macam di handphone itu. Kemudian kita ini bersendirian dalam kamar kita, mulai kita nengok handphone, keasikan nonton, padahal tontonan itu tidak boleh dilihat. Entah di situ ada cabulnya, menampakkan auratnya dan begitu seterusnya. Terkadang melupakan kewajiban, asik nonton handphone lupa sholat, asik nonton handphone lupa suami, asik nonton handphone lupa anak-anak, asik nonton handphone lupa kewajiban. Itu namanya bersendirian dalam maksiat. Bersendirian dalam maksiat bahaya, karena bisa menggugurkan pahala, sebagaimana hadis yang kita baca ini. Ini yang ke-7. Yang ke-8, al-mannu fi as-sadaqati. Al-mannu fi as-sadaqah, menyebut-nyebut pemberian sedekah. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu
la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebut sedekahnya atau menyakiti orang yang diberikan sedekah. Jadi orang yang bersedekah itu kan pahala, Bu. Dan pahala sedekah itu banyak, karena lipatannya bukan 10 tapi lipatannya 700 kali lipat, Bu. Orang sedekah ini lipatannya besar, sampai 700 kali lipat, bahkan di atas itu. Tetapi banyak orang yang tadinya dapat pahala sedekah sampai lipatannya begitu besar, tanpa sadar sedekahnya hilang, pahala sedekahnya hilang. Kenapa? Karena suka menyebut-nyebut sedekah. Contoh menyebut-nyebut sedekah yang sudah sedekahkan itu, pamannya ibu sedekah ke masjid ini, anggaplah sedekah karpet. Ibu ceritakan, tahu nggak itu karpet hijau 2 yang di depan di Darul Ilmi itu aku loh yang nyumbang. Itu namanya menyebut-nyebut. Atau boleh jadi mungkin ibu sudah sumbang ke masjid di Darul Ilmi karpet, tapi kemudian balasan dari pihak orang masjidnya singkat saja, syukran, jazakillah khairan, semoga Allah membalas, titik. Ibu nggak puas, kok doanya pendek padahal karpetnya panjang. Harusnya panjang juga lah doanya, masa gitu aja. Akhirnya kemudian ibu ngomel-ngomel, kalau tahu doanya pendek, kupendekin aja karpetnya, katanya. Lah, ini namanya nyebut-nyebut. Atau umpamanya ibu, contoh lain lah, pernah membantu orang. Mungkin ibu punya kawan di kampung, datanglah ke Batam. Batam ini banyak pekerjaan, enak loh. Datang dia, ibu bantu carikan pekerjaan. Akhirnya sukses, bisa beli rumah. Kemudian ada masalah dengan ibu, langsung ibu ngungkit-ngungkit, dulu kalau bukan karena aku, kok ini siapa? Kok mungkin masih di kampung sana sama tanah-tanah di sawah sana. Ada orang yang kemudian menyakiti orang yang dibantunya, itu namanya alman. Maka alman dalam sedekah itu bisa membatalkan pahala. Maka jangan suka menyebut-nyebut pahala, menyebut-nyebut sedekah. Kemudian yang ke-9, riya. Orang yang riya dalam ibadah, kalau dia sholat maunya live di TikTok, kalau dia sedekah maunya di live-kan, mulai dari rumahnya uangnya dihitung, dimasukkan ke amplop, terus dikamerain, sampai di perjalanannya, sampai ke orang miskinnya, sampai ketika memberikannya, semua didokumentasikan, kemudian diedit, kemudian di-share di YouTube. Ada orang yang seperti itu, Bu. Orang berbuat baik itu orang harus tahu. Padahal kan asal ibadah itu kan tersembunyi. Kecuali ibadah-ibadah yang berupa syiar, ya memang orang harus tahu kalau syiar itu. Tapi asal ibadah itu kan disembunyikan. Tetapi hari ini memang kita diuji dengan penyakit satu ini, penyakit riya ini. Dengan adanya handphone ini yang ikhlas jadi riya tuh. Yang kepengen tidak diketahui orang, jangan, akhirnya pengen juga diketahui orang. Bahkan dalam ibadah pun sekarang ada orang yang membuat ya vlog atau apa istilahnya, hanya untuk mencari uang, mencari uang, jadi YouTuber, jadi TikToker, jadi Facebooker, macam-macam kan, Bu ya. Menyouting ibadah dia, bagaimana dia ngaji, bagaimana dia sholat, bagaimana dia umroh, penuh tuh YouTube-nya hanya
dia saja. Riya, ya. Dan itu bisa membatalkan amalan-amalan ibadah kita. Kemudian yang ke-10 yang bisa membatalkan amalan ibadah kita adalah at-ta'ali 'ala Allah. At-ta'ali 'ala Allah, melampaui batas terhadap Allah. Dahulu Nabi SAW menceritakan tentang kisah seorang laki-laki yang berkata kepada temannya yang ahli maksiat, bertobatlah, kalau engkau tidak bertobat Allah tidak ampuni dosamu. Maka kemudian orang yang bermaksiat ini mengatakan, apakah Allah utus engkau untuk senantiasa mengawasiku? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man dzalladzi yata'alla 'alayya ala aghfira li fulan. Siapa berani-berani, kata Allah, melampaui batas sehingga dia mengatasnamakan aku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, Allah marah. Maka jangan bicara melampaui takdir, jangan bicara asal ngomong sehingga tanpa sadar pembicaraannya melintasi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga hati-hati kalau bicara. Pokoknya ibu ngomong, ibu punya tetangga ahli maksiat, semua maksiat dilakukannya. Ibu nasihati tetangga yang ahli maksiat ini, kalau kau tak bertobat Allah tidak akan ampuni lo dosamu. Oh, tidak bisa kalimat ini, karena yang namanya orang hidup itu ada kesempatan tobat. Jangan diponis Allah tidak akan mengampuni dosa, engkau akan masuk neraka. Tidak boleh ponis-ponis karena orangnya masih hidup, memungkinkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang nomor 11, ghibah. Ghibah ini bisa menghancurkan pahala. Ghibah ini bisa menghancurkan pahala. Hati-hati, jangan suka ghibah. Kemudian yang nomor 12, hasad. Hasad itu juga bisa menghancurkan pahala. Rasul mengatakan, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulu narul hatab. Hati-hati kau jangan hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Habis kebaikan kita dengan hasad. Maka upayakan jangan sampai kita ini mudah hasad. Kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada orang, syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, Allah telah memberikan kenikmatan kepada tetangga saya, tapi ya Rabb berikan juga kenikmatan itu yang lebih baik untuk saya. Harusnya begitu, bukan malah menanamkan hasad. Ya Allah, rumahnya kok lebih tinggi daripada rumah saya, kira-kira kapan gempa ya biar rumahnya kena gempa. Nah, itu nggak boleh. Kok mobil dia lebih bagus dari mobil saya, kapanlah tabrakan mobil dia itu. Itu namanya hasad, tak boleh. Itu bisa menggugurkan banyak pahala. Kemudian ke-13, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim itu termasuk juga penggugur dosa. Dan yang lainnya, mendustakan takdir itu juga bisa menggugurkan dosa, ya. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa menggugurkan dosa. Ini sebagiannya. Tapi yang jelas bahwa dosa apapun yang kita lakukan sedikit banyak akan berpengaruh kepada kebaikan yang sudah kita kumpulkan. Karena selama Ramadan kita sudah lelah letih mengumpulkan pahala, maka upayakan setelah Ramadan, walaupun tidak seperti Ramadan, tapi minimalnya mendekati Ramadan.
Kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu, luruskan dan dekati. Kalau tidak sempurna, mendekati sempurna. Kalau tidak sempurna, mendekati sempurna. Karena di luar Ramadan wajar kita ini untuk menjadi seorang hamba seperti Ramadan memang agak berat. Terlebih setan sudah lepas, pintu sorga sudah ditutup, pintu neraka terbuka. Tapi bersungguh-sungguhlah kita agar kita diberikan istiqomah. Dengan cara apa? Pertama, doa. Banyak berdoa agar hati kita tidak dibolak-balikan Allah kepada kesesatan. Minta hidayah supaya istiqomah. Yang kedua, kenali Tuhan kita, kenali Rabb kita. Dengan cara apa? Yang ngaji, hadir di majelis ilmu. Karena hanya dengan mempelajari ayat-ayat syar'i, Quran, sunnah, kemudian ayat-ayat kauni, alam semesta, kemudian juga nama dan sifat bagi Allah, maka semakin kenal Allah pasti semakin istiqomah kita. Maka jangan tinggalkan majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, baca Quran. Karena Quran itu hidayah, dan hidayah itulah yang menjadikan orang istiqomah. Kemudian yang keempat, bacalah sirah-sirah Nabi itu. Minimalnya ibu itu beli terjemahan sirah Nabi, taruh di samping tempat tidur. Minimal sebelum tidur ibu baca bagaimana perjalanan Nabi SAW dengan penuh penghayatan. Karena dengan mempelajari sirah itu kita akan istiqomah. Kita akan banyak mempelajari dari kisah kesabaran Nabi, ujian dan begitu seterusnya. Kemudian juga jangan banyak mengeluh, Bu. Kalau ibu ingin istiqomah, jangan banyak mengeluh kepada makhluk. Keluhkan kepada Allah. Karena banyak sekali orang itu mudah mengeluh. Ibu ada masalah keluarga, telepon kawannya. Ada di mana, mau ketemu, ada yang mau dibicarakan. Nanti sudah ketemu, dikeluhkan kepada kawannya. Kurang puas, cari kawan lagi, ngeluh lagi. Kurang puas, cari kawan lagi, ngeluh lagi. Itu sama dengan membuka aib namanya, Bu. Manusia itu harus menutup aib. Kalau ada masalah, keluhkan kepada Allah, jangan keluhkan kepada makhluk. Semangatkan. Kalau kita butuh nasihat, dinasihatkan. Jadi cari teman-teman itu yang bisa membangkitkan iman dan takwa. Jangan cari teman itu yang enak teman sama dia, apa ketawa terus saya. Enak teman sama dia, kenapa diajak makan terus saya. Enak teman sama dia, kenapa? Wah, pokoknya asik lah. Kadang orang mencari teman itu hanya sebatas dunia, Bu. Islam itu mengatur. Teman itu harus yang soleh, solehah, yang bertakwa, yang kalau kita lupa diingatkan, kalau kita lalai juga dinasihati dan begitu seterusnya, supaya teman ini membawa kita ke surga. Dan teman yang baik itu akan menjadikan penopang istiqomah. Maka cari teman yang baik setelah Ramadan. Kemudian juga banyak berzikir. Kalau kita ini lalai, cepat berzikir supaya kita dekat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang jarang berzikir jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, jauh dari rahmat. Kalau jauh dari rahmat, dekat dengan setan. Kalau dekat dengan setan, dekat dengan azab. Dan itu sulit istiqomah. Intinya bahwa kalau ingin istiqomah, bersungguh-sungguhlah melawan hawa nafsu dan juga melawan setan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kajian di siang hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.